Apa bedanya Wijatubune sama bukan Wijatubune? Apa bedanya gitu? Kita selalu mengatakan Wijatubune kata ya, ipik kogero Wijatubune. Ya tegae. Bagaimana kita mengaktualisasikan kembali nilai-nilai pengajaran ini? Apakah masih relevankah atau sudah ketinggalan zaman? Serahkan kepada Andi Irwandi untuk memaparkan materinya. Baik, kalau kita berbicara mengenai Pangandaran tadi sudah dikuliti singkat oleh Wasingke. Pangandaran, apa itu Pangandaran? Secara bahasa Pangandaran itu artinya peradaban. Dia diambil dari kata dasar adab, etika, attitude, dan lain sebagainya. Nah, makanya saat ini kita mulai khawatir karena nyawa dari Pangandaran itu sudah mulai kita lupakan masing-masing. Apa nyawanya Pangandaran? Nyawanya Pangandaran adalah adat istiadat. Itu nyawanya. Sedangkan yang dapat mempertahankan Pangandaran apa? Temanya yang di atas. Yang dapat mempertahankan Pangandaran adalah aktualisasi. Kita harus aktualkan itu. Pangandaran hanya sebatas tulisan. Jika tidak kita aktualkan, dia hanya subjek, bukan objek. Objeknya siapa ya? Kita objeknya. Dengan demikian, bagaimana caranya? Jadi Pangandaran aktualisasi individu untuk memanusiakan dirinya sendiri. Itu Pangandaran poinnya. Jadi aktualisasi tak untuk memanusiakan diri tak. Jadi jangan beranggapan bahwa ketika kita hidup selaku seorang manusia, kita sudah manusia. Oh bukan, oh belum Pito. Sedikit saya menarik ke belakang sedikit sebelum membahas unsur-unsur Pangandaran. Tadi Wasingke bilang ada agama peradaban. Itu benar sekali. Karena agama tak dulu itu tauhid. Tauhid yang sering disebut dalam kitab Ilagaligo lewata sewai. Itu Tuhan tak dulu. Lewata sewai. Legagawatan sewa artinya satu. Tidak bertubuh dan satu. Itu orang dulu sudah paham. Berarti orang dulu sudah bertauhid. Itu karena memang belum masuk ajaran-ajaran agama pada masa itu. Kita sudah bertauhid di masa itu. Nah, Pangandaran pun seperti itu. Bentuk tauhidnya adalah mengatur tingkah laku kehidupannya. Karena kita harus paham, kalau misalnya pernah dengar syariat tarikat hakikat marifat. Marifat itu orang selalu bilang ilmu tertinggi. Mengenal Tuhan dan lain sebagainya. Padahal kalau kita harus pahami lebih konteks dasar, marifat itu adalah dasar agama. Puncaknya adalah syariat. Kenapa saya katakan seperti itu? Karena sholat itu adalah bentuk ekspresi kecintaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Itu yang harus kita pahami bersama. Itu. Kayak misalnya Pangandaran. Pangandaran itu adalah bentuk dasar. Kapan dia puncak? Ketika kita dapat mengaktualisasikannya dan mengekspresikannya. Itu baru bisa dikatakan puncak. Itu baru bisa kita katakan mencinta. Jadi kemarin juga banyak orang bertanya, apa bedanya Wijatubune sama bukan Wijatubune? Apa bedanya gitu? Kita selalu mengatakan Wijatubune kata ya, ipik kogero Wijatubune. Ya tegae. Budaya itu adalah identitas. Identitas. Namun saat ini kita tidak mampu untuk setidaknya mendefinisikan apa identitasnya Wijatubune. Ya tegae dasar Wijatubune. Apa bedanya Wijatubune sebab Wijatosope? Apa bedanya? Bedanya adalah dasarnya tadi Pangandaran. Jadi kita masuk kembali ke dalam Pangandaran itu ada 5 unsur. 4 unsur sebelum Islam masuk, pra-Islam. Yang pertama apa? Adat. Apa itu adat? Adat itu hukum tata aturan yang diatur sedemikian rupa untuk mengatur tingkah laku kehidupan kita, berinteraksi sesama makhluk hidup. Itu adat. Yang kedua ada yang bilang bicara. Bicara itu peradilan. Jadi ketika misalnya ada yang melanggar, ada peradilannya di dalam. Apalagi setelah itu, ada lagi dibilang rapang. Apa itu rapang? Jadi orang dulu itu sudah paham. Misalnya contoh kita buat kesalahan dan belum dituangkan dalam aturan norma kita, itu bisa kita untuk menyelidiki aturan-aturan, melihat aturan-aturan di negeri tetangga. Baru kita pakai. Misalnya contoh di negeri tetangga, oh pernah ada kejadian seperti ini. Oh ini dulu aturannya kita pakai. Hukumannya sekian, beratnya sekian, dan lain sebagainya. Yang selanjutnya ada lagi wari. Wari itu mengatur strata sosial tak. Ada yang bilang arung, merdeka, daeng, dan lain sebagainya. Lanjut, ada lagi terakhir setelah masuknya Islam, ada yang dibilang syara.
Inilah betapa indahnya Bune itu karena memasukkan dalam norma aturan-aturan itu syarat agama Islam, memasukkan. Jadi betapa hebatnya orang tua dulu tak untuk berpikir hal-hal itu. Makanya saat ini saya terkadang bingung ketika masih ada generasi yang membenturkan antara paham agama dengan paham kebudayaan. Kenapa? Karena dasar dari kebudayaannya kita sudah ada syarat. Apa yang kau benturkan? Kita ke orang dulu ketika dia tidak menghilangkan hal-hal negatif dalam kebudayaan. Itu. Nah ini hilang. Implementasi dari nilai-nilai tadi, dari ada, bicara, rapa, wari, sara, itu hilang nih. Dari tema di atas itu yang mau dikembalikan untuk diaktualisasikan kembali, dilakukan kembali. Itu. Kemarin saya mencari-cari ini di mana masa ini putus pengadarannya orang. Saya bertanya juga sama Posingke kemarin, ada masanya ini pun pasti putus ini pengadaran. Begini cerita lucunya. Orang tua tak kadang bilang begini sama kita, kurang ngajar anak-anak ya deh. Mau teman pun kurang ngajar enggak ngarah anak-anak. Enggak ngarah betul. Teman-teman, berarti secara tidak langsung tidak sampai ke pemahamannya orang tuanya untuk mengajarkan anaknya. Jadi jangan disalahkan anaknya, tapi salahkan cara mendidiknya. Itu poinnya begitu. Kurang ngajar anak-anak ini, enggak ngarah tua, enggak ngarah nih jadi. Bukan pendidikan awal itu adalah lingkup keluarga. Itu dasarnya. Gitu. Makanya itu orang-orang tua tak bilang materi kita kurang ajar kita. Akan tetapi ada memang paham yang tidak sampai. Pengadaran itu adalah pemahaman, tapi sayangnya ada masa transisi sehingga kita tidak memahami apa isi dari pengadaran itu sendiri. Itu tidak mampu dijelaskan oleh orang tua, tak sehingga ilmu yang kita pahami itu terbatas. Dan untuk mengaktualisasikannya juga terbatas karena tidak sampai. Lena letu. Papa dan matu ikut sana meleduang itu. Kenapa tidak terjawab? Sebab dia letu karena ada step yang tidak kita sampai di situ. Dan begitu pun juga pembahasan mengenai pengadaran ada step yang tidak sampai sehingga dia putus. Terus kalau kita berbicara problematika dalam TQ yang dikirimkan kepada saya, itu ada problematika. Apa problematikanya? Kenapa sulit untuk mengaktualisasikan pengadaran? Karena di zaman ini tidak ada lembaga yang mampu, yang legal untuk menghukum orang-orang yang melanggar pengadaran. Kalau misalnya contoh saya di sini berbicara kasar dan sebagainya, siapa yang patut untuk menghukum saya? Yang kena saja hukuman sosial. Bilangnya kau orang kurang ajar apa kena legal ini. Harapan kita ada lembaga adat yang menaungi itu agar orang-orang yang melanggar hukum adat, norma-norma atau aturan adat itu dikenakan hukuman agar ada efek jera sehingga nilai itu dipertahankan. Tidak bisa dipertahankan nilai kalau tidak ada efek jera. Tidak ada efek jera, tidak bisa. Di situ poinnya. Dan yang mendasari pengadaran, kenapa pengadaran bisa kuat untuk diri kita? Kenapa bisa pengadaran untuk bisa merangkul kita? Satu nih, dasarnya pengadaran ketika kita ingin menjalankan pengadaran atau mengaktualkan pengadaran satu dikata sirik. Sirik. Tapi sirik yang mana dulu? Sirik yang mana dulu? Jangan sampai nanti sirik itu diartikan bahwa misalnya pergi di pengantin banyak orang tidak mungkin datang karena malu-malu. Bukan itu. Bukan sirik yang itu yang dibahas di pengadaran. Bukan itu, tapi jauh lebih tinggi dibanding itu. Jadi kalau mau aktualkan di pengadaran, pahami dulu nilai-nilai siri. Siri pakai siri, siri pakai siri. Itu ada. Yang bagaimana bentuk-bentuknya itu?